SS90 kamu ada berapa sih Mas ini? Ada satu, ini yang kedua. Ketiga. Oh, ketiga. Dan sebenarnya dulu SS ini tuh bad sales sebenarnya, Dim. Waktu itu saya beli 300.000 kata dia gitu. Akhirnya gue bisa motoran juga sekarang. Loh, kok kaca helm gue kotor? Kaca helm kotor. Pakai celings aja. Aha. Pakai celings aja. Kembali lagi di Ngabar, sekarang bersama narasumber yang dulu sebenarnya udah pernah kita bikin video bareng ya. Ya. Mas Raffi, apa kabar Mas Raffi? Baik dong. Waktu itu video ngobrol kita belum ada programnya. Kalau sekarang udah ada, gue nyebutnya namanya Ngabas. Ngobrol bareng siapa saja. Oh gitu, Ngabers namanya. Betul. Dan di studio baru. Di studio baru. Alhamdulillah. Kalau dulu kan depan rumah kan. Ya. Sekarang sudah di dalam sini. Enakan mana sama depan rumah? Enakan sini tapi kayak lebih serius ya. Nah, Jadi kayak lebih grogi gitu loh. Nih nyegat Mas Raffi susah banget karena kebetulan pas lagi dari Makassar. Lo pulang kampung? Pulang kampung ke Wonosobo kemarin beberapa 2 minggu gitu. Terus pokoknya sebelum gue balik Makassar biasanya ke Jakarta dulu dan pas. Terima kasih loh sudah mau mampir ke sini loh. Sama-sama di. Gue yakin kalian pasti kalau anak Vespa tahulah siapa Mas Raffi ya kan? Siapa sih yang nggak tahu Mas Raffi? Masih dengan Zarkanya ini. Ya. Nah, tapi di video kali ini kita mau ngobrolin SS90 barunya Mas Raffi. Nanti gue kasih gambarnya ya. Harus, tolong. Ada fotonya. Kalian juga sebenarnya bisa cek ke Instagramnya Mas Raffi, YouTube-nya juga di-subscribe. Nggak, lo bikin video YouTube itu? Belum. Nah, ini mungkin pertama gitu. Jadi karena gue tuh kadang-kadang nggak pede, Dim, menceritakan unitku sendiri gitu loh. Nah, jadi makanya ini pas gitu. Maksudnya sangat banyak teman-teman yang request story mengenai SS merah ini. Masukin YouTube dong Mas, gitu. Kita pengen tahu gitu-gitu. Nah, pas banget gitu. Karena ya jadi di YouTube-nya Dimas aja gitu. Biar ada yang nanya gitu. Jadi emang Mas Raffi ini, SS90 kamu ada berapa sih Mas ini? Ada satu, ini yang kedua. Ketiga. Oh, ketiga. Mau nyari satu Yang satunya lagi direstorasi di Bandung. Enggak di sini. Kemarin ngelasnya di Bandung, tapi ngecatnya di Durensawit. Tadi aku baru kesana. Oh, tapi yang terbaru ini adalah si merah ini. Nah, ini SS90 tuh unik banget di Indonesia karena terlebih di Makassar ya. Betul. Menjadi motor dinas. Buat yang belum tahu. Jadi ada berapa unit dulu katanya? Kalau di Makassar pastinya sih, kalau di seluruh dunia. Nah, maksudku di Makassar tuh ada info enggak dulu motor dinas SS90 itu di Makassar berapa? Oh, kalau infonya itu gue belum dapet fixnya gitu. Fixnya belum dapet. Kenapa? Karena kan memang SS90 itu jadi motor dinas gubernuran di Makassar gitu kan, sekitar tahun 70-an gitu. Makanya kepala bidang gubernuran itu dulu rata-rata pakai SS gitu. Cuman kan pasti selain motor dinas kan sipil juga ada yang beli gitu loh, Dim. Jadi dulu ini dijual sipil maksudnya? Iya, dijual umum juga sebenarnya. Dan sebenarnya dulu SS ini tuh bad sales sebenarnya, Dim. Enggak, ya maksudnya bad salesnya, maksudnya karena dia unitnya kecil ya kan, terus ada tangkinya, ada toolbox-nya gitu kan, makanya kayak orang pada waktu itu tuh kayak apa sih? Gitu? Apa sih ini gitu, apalagi mahal kan, lebih mahal dia kan gitu. Makanya marketnya tuh sebenarnya nggak gede. Kalau dari ceritanya dulu itu katanya karena dia nggak laku, makanya di kurang laku ya gitu. Makanya ditawarin ke dinas-dinas nih, ke kantor-kantor dinas gitu untuk itu. Nah yang nyangkut, yang mau itu adalah salah satunya kantor gubernur Sulawesi Selatan. Satu-satunya sejauh ini ya infonya? Gue nggak tahu kalau di tempat lain sih, di daerah lain gitu. Oh di daerah, oke, makanya sejauh ini hanya Makassar ya? Iya gitu, yang saya tahu lah gitu. Ya, sejauh ini informasinya begitu teman-teman. Jadi cukup unik sih. Ada nggak sih dulu fotonya Gubernuran Makassar jejer SS gitu? Nah itu belum dapat. Fotonya gue belum dapat. Cuman waktu itu gue pernah makan pakai ini nih. Terus gue parkir gitu, ada bapak-bapak gitu udah tua gitu kan. Itu dia bilang, Mas kamu dapat Vespa ini dari mana? Dari Pinrang Pak gitu.
wah ini saya juga dulu punya 2 nih kayak gini nih gitu. Iya, rupanya dia itu, pokoknya dia itu kabid di gubernuran gitu, kepala bidang gitu kan. Dia cerita gini, dulu itu mas kami kalau hari Jumat, itu apel pagi banyak nih Vespa kayak gini berjejer gitu. Wah, gua ngebayangin. Berapa banyaknya nggak ada yang tahu, masih menjadi misteri. Iya. Ya mungkin ada orang Makassar di sini nonton yang ternyata dulu bapaknya atau kakeknya kabid, pernah foto. Siapa tahu ada kan fotonya? Ada, bah, siapa tahu ada. Siapa tahu ada. Nah, yang pernah ada itu orang gubernuran, dia ngirim data gitu, maksudnya, Mas, data Vespamu tuh masih ada di kantor gubernuran gitu. Oh, ya? Dia cuma bilang kayak gitu, jadi kayak diarsip gitu. Iya. Tapi dia nggak bilang berapa? Enggak. Dia nggak bilang ada berapa sayangnya. Nah, sampai akhirnya Mas Raffi itu punya lagi ketemu lagi SS90 merah. Wah, itu. Yang namanya siapa? Arunarai. Artinya? Artinya itu, aku sebenarnya kemarin yang ngasih nama ini aku minta tolong sama Mas Farid Stevi. Yang nulis? Yang nulis ini juga gitu kan. Aruna itu berasal dari bahasa Sanskerta, artinya cahaya merah. Rai itu bahasa Makassar, Makassar kuno juga gitu katanya. Artinya timur, jadi cahaya merah dari timur. Gitu, Arunarai. Nah ini boleh diceritain nggak? Ini dapat si Arunarai ini. Wah, ini band mas ini. Ini rezeki banget, Dim. Ini rezeki banget, Bu. Kemarin tuh pas puasa. Jadi ceritanya tuh tiba-tiba lah, bener-bener tiba-tiba banget gitu. Jadi gini ceritanya. Ini tahun ini? Lah kemarin pas puasa. Oh, baru banget. Baru banget. Kita pikir kamu udah dapat lama, disimpan baru dikeluarin. Enggak, baru banget. Walah. Oke. Baru banget. Gimana? Baru banget. Jadi pas puasa nih. Puasa saya orang yang jarang sholat ya, maaf ya gitu. Cuman malam itu nggak tahu kenapa gue sorenya gue kontekan sama ibu, terus malam gue sholat, habis sholat duduk-duduk di balkon ya kan. Saya ini di Makassar. Di Makassar. Oke. Di Makassar. Di SS. Di kontrakan gue. Oke. Nah, di rumah gue lah kan. Terus lagi duduk-duduk, di situ saya pakai Instagramnya SS Coffee, nulis, mungkin karena kangen ya sama nyokap ya, nulis doa ibu, SS Coffee Space. Itu tanggal 3 April gue inget, tanggal 3 April. Nggak lama dari situ, tiba-tiba Oji, nggak nyampe sejam, gue lagi duduk ngobrol begini sama Lupus kan. Ada manajer gue namanya Oji, itu WA, Vi, ini Vespa SS beneran apa enggak? Kata dia gitu. Dia sambil nunjukin foto kan, ngirimin foto. Pas gue lihat, wah anjing, bener nih Ji, gue bilang gitu. Bener Ji, gue bilang, bener Ji, Petrus, aku mau, gue bilang gitu. Petrus, jangan sampai lepas. Keren. Aku mau, gue bilang gitu, aku mau gitu. Oh yaudah kak, oke kak, gitu. Nah di follow up lah sama Oji, terus Oji ngabarin, kak besok baru keluar harga, kata dia gitu. Oke, sip. Ya kan, ya. Puasa-puasa, ya kan. Nah terus udah gitu, karena gue lagi sama Lupus buka DM Instagramnya dia nih. Lupus buka DM Instagram, gue juga buka DM Instagram. Ternyata satu orang yang sama mengabari 3 orang ini, gue, Oji, sama Lupus. Jadi dia menawarkan satu unit yang sama. Jangan-jangan nawarin gue lagi. Terus kesan gue kalah terat. Makanya ternyata kita juga harus sering-sering buka DM. Ini kalau sampai ini kalau sampai tiba-tiba gue buka HP ada DM dari dia sih gue marah banget sih. Oke, terus. Gitu. Jadi waktu itu ternyata yang di DM kami bertiga. Memang mengarahnya ke gue lah gitu kan. Karena memang ya Lupus, Oji itu kan orang-orang terdekat gue lah gitu. Habis itu oke, Ji gue mau. Akhirnya karena Oji yang pertama buka itu, jadi dia yang follow up. Terus jam berapa ya? Jam 4:30 gitu habis sahur itu keluar harga. Masih oke? Masih oke. Oke banget itu. Oh, oke banget. Oke banget. Oke banget lah ya sebenarnya. Oke banget. Vi, sekian gitu.
sikat Ji, bismillah gitu. Ya ratus-ratus juga gitu, cuman masih oke lah gitu kan. Sikat, gue bilang gitu. Oh ya udah Kak, gimana Ji, kita yang meluncur apa gimana? Mereka yang mau bawakan Kak katanya gitu. Oh ya udah oke gitu. Oh ini barang di Makassar? Barangnya itu ternyata di Bantaeng. Bantaeng itu kota sekitar 120 kilo dari Makassar. Oh, kayak tempat ketemu ini di Pinrang itu? Iya, kayak di Pinrang. Kalau di Pinrang itu sekitar 170 Pokoknya ini kilo. daerah di luar Makassar lah ya, Betul. tapi masih di Sulawesi Selatan. Tapi masih di Sulawesi Selatan. Tapi kebanyakan memang unit itu asalnya dari Makassar. Tapi udah nyebar biasanya itu kayak dikasih ke drivernya atau gitu-gitulah. Kayak gitu. Nah ternyata unitnya di Bantaeng. Di Bantaeng, terus pas habis subuh itu keluar harga, gue bilang gas, oke Ji, gas, mau saya bilang gitu kan. Yaudah Kak, oke, di follow up lagi, katanya siang mau dibawain ke rumah kan. Ya udah, kami berusaha tidur meskipun nggak bisa tidur. Masih kayak mana motor gue gitu lah. Motor gila itu, waduh kayak rezeki banget lah gitu karena siang kami bangun, gue tidur jam 9 kali itu baru bisa tidur tuh, nggak bisa tidur. Ya iyalah. Iya kan, mau dibawain lagi kan. Makanya. Nah terus siang kami bangun jam 11:30 itu gue bangun, gue dapat kabar dari jadi ternyata yang ngabarin gue itu adalah tetangga si pemilik ceritanya. Tetangganya si pemilik gitu. Nah dia ngabarin ke gue, dia ngabarin ke Oji, Kak harganya naik kata dia. Pemiliknya maunya sekian gitu. Aduh, saya bilang ya udah pokoknya bawa ke sini aja dulu, gue bilang gitu. Bawa ke sini aja dulu. Oh ya udah Kak, oke, sip. Pokoknya nanti kalau nggak jadi kami bawa pulang aja nggak apa-apa kata dia gitu. Oh ya udah. Pokoknya bawa ke sini aja dulu. Udah habis asar dibawain lah. Mereka butuh waktu sekitar 5 jam. 5 jam? Dari kota itu? Dari kota Bantaeng itu, Bantaeng ke Makassar. Jadi sekitar jam 9:30 nyampe, unitnya nyampe, dan ternyata mereka bawa, dia pakai, Avanza. Mobil Avanza lama, berlima di dalam mobil itu, dan plus motor. Berlima, iya, plus motor gitu. Wah, ada videonya ntar gue share ya, kayak gitu. Jadi dibawain pas turun, gue lihat, wah, anjing, bener unitnya. SS90. SS90, cuman nggak ada toolkitnya, toolkitnya udah nggak ada. Terus ada beberapa part yang nggak ada lah, kayak speedometer, lampu depan, gitu-gitu udah. Tapi kan minim lah gitu kan. Nah. Terus di bagian belakang itu dia kan dipasangin backrack. Oh oke. Dipasangin backrack, cuman udah dilepas backracknya. Terus kelihatan tuh warna merah dikit dia. Oh sorry, ini motornya warna apa waktu datang? Ijo. Oh ijo. Ijo. Ntar kita kasih ke video, warna ijo. Kita kasih ke video ya. Oke, warnanya ijo. Dan itu udah tebel banget, udah 7 lapis, Tim. 7 lapis sebelum warna originalnya. Buset. Iya, jadi ada hijau, ada biru, kuning, ungu, ada putih, merah. Buset. Iya. Banyak ya? Iya, tapi kan gua kupas kan. Nah, yang menariknya adalah kalau cat original Vespa yang tahun ini, maksudnya semakin tua semakin kebal thinner dia. Jadi gua gosok pakai thinner sampai dapat cat originalnya. Tapi ini udah deal ya? Oh, udah deal. Nah, malam itu pas mereka bawain unitnya, pas gua cek unitnya ternyata benar, dan malam itu juga harus selesai pembayarannya. Telepon kanan kiri, kasbon kanan kiri. Gimana caranya dapat duitnya nih? Iya, gimana caranya? Pokoknya malam itu harus udah lunas saja gitu, selesai gitu. Meskipun habis itu gimana balikinnya ya gitu ya. Nanti deh urusan belakangan. Iya gitu, pokoknya udah dari rekening ini tamu digabungin, udah selesai. Nah, yang menarik adalah gini, yang gue sampai merinding adalah gini, si teman-teman yang bawa ini dia bilang begini, Kak, kami bawa
Vespa SS ini ke sini itu karena kami mau Vespa ini tetap ada di Sulawesi Selatan. Kalau kami jual ke Jawa, mungkin kami bisa dapat uang banyak, kata dia gitu. Dia tahu harganya sampai sekian itu dia tahu gitu. Berarti anak Vespa berarti? Anak Vespa. Oh. Anak-anak muda, Dim. Anak-anak muda, anak-anak Vespa, dan dia bilang ke saya begitu. Kalau Vespa ini saya jual ke Jawa, Kak, kita pasti dapat duit banyak gitu. Tapi kami nggak mau. Kami maunya Vespa ini tetap ada di Sulawesi Selatan, makanya kami bawa ke kakak, kata dia gitu. Anjing, gue langsung tersentuh. Gue langsung tersentuh gitu. Maksudnya yang kayak dalam hati kayak, oh ternyata konten gue selama ini itu nyampe ke mereka. Betul. Ya. Gitu. Itu yang gue yang sangat respect lah gitu kan dengan mereka gitu. Dan malam itu juga gue kelarin. Sampai jam berapa tuh berarti ngelarin sebagai? Itu sampai kami akhirnya sampai jam 12-an lah gitu, nongkrong dulu kita ajak lah ke SS Coffee. Treatment dulu lah. Treatment dulu gitu. Nah kayak gitu, udah kelar. Nah pas mereka bawain itu gue nanya ini karena Vespa ini di Bantaeng. Gue tuh inget zaman dulu tahun 2013 ya, sampai gue cari arsip gue lah. Tahun 2013 gue pernah touring, Dim. Gue pernah touring ke Bulukumba namanya. Bulukumba itu melewati Bantaeng lah. Gue touring ke Bulukumba, acara Vespa Bulukumba. Pas pulang dari touring tersebut, gue sendiri tuh di belakang. Maksudnya anak-anak duluan, gue sendiri di belakang, gue pakai Zarka. Vespa ini mogok, koplingnya putus. Tali koplingnya putus. Otomatis gue harus cari tali dong, mampir di bengkel. Itu tuh gue udah yang mau mampir di bengkel ini nggak jadi. Bengkel ini kan jalan kan, tapi pelan-pelan karena tali kopling putus. Ada kali 4-5 bengkel gue lewatin sebelum gue mampir di bengkel kecil satu itu. Pas gue mampir, gue tanya, Mas, ada tali kopling nggak? Ada katanya, ada. Oh ya udah oke. Kan gue kerjain sendiri, gue pasang sendiri. Sementara gue masang, si mekanik orang bengkel itu, dia ngeliatin Vespa ini. Dia ngeliatin gitu kan. Terus dia nanya ke gue, Mas, ini 4 speed ya? Kata dia gitu. Iya. Ini joknya buka ke belakang ya? Kata dia. Iya, ini kan ciri-ciri khusus, Dim. Ya. Ciri-ciri khusus dari Vespa SS gitu kan. Tidak semua orang tahu. Jadi Gitu. sebagai gambaran, Vespa small frame di tahun itu ada PTS dan ada Darling. Semuanya 3 speed. Yes. Kecuali PTS 100 ya? Kecuali yang ada S-nya, 50S, 90S gitu. Itu mostly 3 speed Ya. dan joknya ke depan bukanya. Betul. Kalau ini ke belakang. Karena ada tangkinya kan? Ya, ke belakang. Ini. Nah, gini nih, ke belakang ini ke gini belakang. guys. Nah. Oke. Terus? Ini kan joknya ke belakang. Nah, gue heran nih. Si bapak ini tahu ciri-ciri khusus gitu kan. Emang kenapa Pak? Saya bilang, saya pernah pakai Vespa kayak gini dek. Kata dia gitu, lama saya pakai Vespa kayak gini gitu. Cuman udah nggak ada ininya katanya. Udah nggak ada ininya gitu. Oh, oke. Terus Vespanya di mana Pak? Gue bilang, ada di rumah om saya di Bantaeng Kota, kata dia gitu. Dijual nggak Pak? Gue bilang, kalau Mas mau, boleh, kata dia gitu. Berapa Pak? Waktu itu saya beli 300.000, kata dia gitu. Iya. Si mekanik itu 2013 ya. 2013 mekanik itu ngomong, waktu itu saya beli 300.000. Mas mau nggak kalau 1 juta, kata dia. Serius, dude. Sedangkan udah bayar 100-100an kemarin. Coba dulu dibayarin. Makanya. Terus. Nah, gua sampai tungguin itu bengkelnya sampai closingan gitu kan. Pak, saya lihat dulu ya Vespanya, kalau cocok saya beli, saya bilang gitu. Dah, dia beres-beres bengkel segala macam. Akhirnya kami berdua ke rumah omnya di Bantaeng Kota. Yang dengan harapan yang sangat besar kan. Wah, anjing Vespa SS nih 1 juta. Sampai gue ngomong, Pak, nanti saya kasih 2 juta Pak, gitu. Pokoknya Vespanya 1 juta, nanti Bapak 1 juta. Saya bilang gitu kan. Oke. Ke rumah omnya, udah pas sampai di rumah omnya, ternyata Vespanya udah nggak ada. Nggak tahu kemana. Tahu, si omnya ini bilang Vespa ini
Vespanya udah di kampung deh, kata dia gitu. Sudah saya bawa ke kampung di Bulukumba. Jauh lagi? Jauh lagi di pedalaman gitu, kata dia. Di kampungku, kata dia gitu. Ya gitu, ya udah, habis itu udah nggak, maksudnya. Lo emang nggak mau nyari waktu itu? Nggak dikejar? Karena gue nggak lihat unit sih Dim ya. Gue nggak lihat unit, gue nggak lihat foto gitu, jadi takutnya dikira PTS atau apa? Iya gitu, jadi nggak. Effortnya udah jauh kan? Cuman gue dalam hati gue juga bilang sama si bapak ini, Pak nanti suatu saat kalau saya ada rezeki, saya datang ya Pak. Saya datang, saya bawa mobil, kalau cocok saya beli Vespa itu, saya bilang gitu. Ya udah, cuman kan karena gue nggak lihat unit, jadi sekelewatan aja udah gitu. Sekelewatan aja, terus sekitar 2018 itu gue touring ke sana, 2000 berapa lah, gue lupa juga gitu. Touring lewat sana, mampir lagi ke bengkel itu, Pak, Vespanya masih ada nggak ya yang dulu gini? Masih deh, kayaknya di kampung masih ada tuh gitu. Di keluarganya dia kan, di Bulukumba kampung gitu. Masih ada katanya. Oh iya, ya udah gue nanya itu doang, sama minta nomornya karena udah ganti gitu kan. Udah sekilas doang, udah nggak, maksudnya ya sekali lagi karena gue tidak pernah melihat unitnya, karena gue nggak melihat fotonya, jadi nggak yang gue kejar banget gitu. Dan ternyata pas kemarin si teman-teman yang bawain Vespa merah itu datang ke tempat gue nanya, Dek, Vespa ini pernah lama di Bulukumba nggak gitu? Iya Kak, kata dia. Anjing. Jangan yang itu. Emang yang itu berarti? Dan ternyata yang itu, Dim. Ternyata emang dia malah mencari jalan sendiri ke lo ya? Iya, gue sampai, wah, gue bilang jadi ternyata Vespa yang datang kemarin waktu yang merah ini adalah Vespa yang tahun 2013 itu gue kejar. Ya, ngerti nggak ternyata ya. Anjing. Ternyata gitu. Vespanya maunya datangnya sekarang. Maunya datangnya sekarang gitu, dan datang sendiri, Dim. Datang sendiri, walaupun lebih mahal. Walaupun jauh lebih mahal. Jangan lupa tuh ada plot twistnya. Iya. Walaupun lebih mahal. Walaupun jauh lebih mahal gitu. Iya. Gitu itu yang, wah, gue sampai nggak, masa sih gue bilang. Cuman kan SS itu kan karena saking jarangnya ya, saking langkanya. Agak sulit jadi lah ya. agak sulit untuk maksudnya barang banyak gitu, barang banyak gitu di kota ini ada, di kota ini kayaknya enggak deh gitu. Atau jangan-jangan lo nyesel kenapa nggak dulu aja gue beli sejuta gitu. Coba dulu gue kejar ya gitu ya. Sempat kepikiran nggak kayak gitu? Sempat, karena kan maksudnya gue kalau ada waktu, kalau ada rezeki, gue mau bawa mobil ya kan, jemput orang itu, terus ke kampungnya, ayo Pak, ambil yuk gitu. Cuman ya belum sempat sampai kemarin itu nggak pernah sempet gitu. Ya sekali lagi karena gue nggak pernah lihat unitnya, jadi kayak bayangan aja gitu. Karena sih dari info tadi mekanik tadi tuh bilang 4 speed, joknya buka ke belakang, itu tuh udah wah stangnya pendek gitu kan. Itu udah pasti SS. Udah pasti SS gitu. Gitu. Ya itulah gitu yang kayak anjing, ternyata kayak unit. Gue sampai ngerasa Vespa ini kayak nyari gue gitu loh. Sampai merasa seperti itu. Bener. Walaupun setelah sekian tahun lah ya. Setelah sekian tahun, 10 tahun. 10 tahun. 2013, ini 2033, hampir 10 tahun lah. Walaupun waktu itu karena waktu itu Desember. Bengkelnya juga bengkel kesekian kan yang lo skip kan sebenarnya. Lo skip beberapa bengkel untuk sampai ke bengkel ini kan. Betul. Somehow kenapa lo ke situ kan? Yes. Itu yang bikin yang kayak wah, gila ya bisa nyari temen dia nih. Iya. Iya nggak? Maksudnya yang ya gue kalau ngobrol begini dengan orang yang nggak suka Vespa, nggak suka motor gitu, ya apaan sih gitu. Iya. Sakit lu ya, dia bilang gitu. Tapi gue sampai bisa merasakan bahwa karena gini deh, menurut gue dulu sebelum gue punya ini pun gue mendescribe di pikiran gue suatu saat gue punya Vespa SS. Suatu saat gue harus punya Vespa SS warna biru original paint, nggak apa-apa, nggak mulus gitu, dan ketemu. Setelah gue punya ini, Dim, mimpi gue selanjutnya adalah GS original paint. Dan ternyata GS original paint suatu saat, ya Allah semoga suatu saat gue punya Vespa GS original paint, barn find Indonesia, dan gue ngebayangin itu di sebuah gudang di Makassar. Ternyata Tuhan ngasihnya di Merauke.
ya kan, di Merauke, dan itu lebih rare lagi gitu, karena bukan GS Itali, tapi GS yang lebih jarang lagi, yaitu GS Misa Belgia. Dan untuk saat ini ya, yang endemik Indonesia itu masih satu-satunya. Apalagi VS4. Ya. Karena kolektor-kolektor di Eropa pun rata-rata mereka punyanya VS5. GS VS5 Misa gitu. Ini GS VS4. Ultra rare. Itu udah kesampaian. Alhamdulillah udah kesampaian, dan ternyata dipertemukan lagi Ramadan kemarin sama Arunarai. Rezeki Ramadan ya. Rezeki Ramadan, doa ibu. Berkah Ramadan. Berkah Ramadan. Memang luar biasa. Jadi Vespa-nya sekarang udah di Makassar. Betul. Sama Mas Raffi udah dikletekin catnya. Yes. Karena kondisinya sebenarnya amburadul kan? Amburadul karena tapi penyok kanan kiri, terus di sininya juga catnya udah habis gitu kan. Karena kan dulu kan pasti, karena dia kenceng kan, jadi orang pasti balap-balap gitu. Tapi mesin kondisinya? Jos. Kemarin tuh mesinnya bagus kebetulan, karena kemarin dibersihin karbunya, dibersihin tangki bensinnya, itu di starter ada videonya, di starter cuma 4 kali langsung bunyi, Dim. Setelah berapa lama nggak nyala tuh? Ya berarti belasan tahun menurut gua. Oh ya? Karena jadi dulu itu si pemilik kan bapak tersebut meninggal. Terus dirawat sama ibunya. Si ibu nggak pakai Vespa, tapi karena peninggalan dari bapak disimpan lah. Ibunya meninggal. Nah ini yang jual ini anaknya. Kira-kira seperti itulah ceritanya. Ya, gitu. mungkin udah lama nggak nyala ya. Sangat lama. Jadi kondisi dulu waktu pemilik pertama ini meninggal, itu kondisinya gue yakin bunyi gitu. Gitu makanya tapi disimpan gitu. Dan belasan tahun gue rasa. Bukti bahwa Vespa ini udah makin lama tapi masih sehat ya. Setelah SS90 ini bukan Vespa yang banyak. Jadi spare partnya gue rasa juga di Makassar susah pasti. Ya. Apalagi di daerah Bulukumba seperti itu kan nggak ada parts-partsnya dong. Tapi ternyata tanpa dirawat, dinyalain bisa nyala ya? Bisa nyala. Ya itulah. Karena Vespa ini kan dulu kan dibikin ketika Perang Dunia Kedua, krisis ekonomi global, dan Piaggio ini bangkrut gitu kan ibaratnya, yang dulunya pabrik pesawat, pabrik lokomotif. Terus dia menginisiasi untuk kita harus bikin kendaraan roda 2 dengan budget yang seminim mungkin. Makanya jadinya monokok. Dia nggak ada rangkanya kan, nggak ada sasisnya. Terus sistem mesinnya juga sangat sederhana, piston, kruk as, terus gear, langsung roda, nggak pakai rantai dia, ya kan, sangat sederhana, sehingga menurut gua itu yang bikin long last justru. Setuju. Iya kan, karena akhirnya banyak orang yang bisa mempelajari, Dim. Kayak gitu ya, kendaraan tahun 70-an, ini tahun 70 ya. Tahun 70, tahun 80-an, selain Vespa itu jarang yang beredar gitu. Betul. Ini bukti konkret. Nah, sekarang si Arunarai datang cat hijau. Pelek masih bawaan tapi? Gue belum sampai ngupas peleknya. Oh, tapi peleknya masih seperti ini? Masih seperti ini. Cuman kan bawaan atau enggak, itu kan gue harus kan dia karena udah dicat, gue harus kupas dulu catnya. Nah. Tapi tromolnya gitu masih. Knalpot? Knalpot enggak? Knalpot PR. Jadi main emang juga knalpotnya doang. Knalpot ya lumayan ya. Main sampai 30 juta. Mahal ya ternyata ya knalpotnya. Terus sekarang keadaannya hijau sama Mas Raffi dikletekin catnya sendiri di rumah. Iya. Gue kemarin karena pas puasa juga ya kan, dan penasaran sangat gitu kan dengan unit ini, ya gue kupas sendiri, benar-benar gue kupas sendiri, gue rekam juga momen itunya. Sampai ketemu si warna merah. Ya, namanya. Kalau warnanya apa? Rosso Corallo namanya. Rosso Corallo itu red coral. Merah coral. Nah. Yang SS itu ada 3 macam warna merah. Oke. Ada Monza red, red coral, terus sama salmon red. Oh, ada 3 ya rednya? Ada 3. Oh, oke. Nah, lo dapatnya yang coral, yang red coral. Dan dapat plat kayak gini juga nggak? Itu rare. Nggak ada. Oh, berarti udah nggak ada. Itu yang pusing tuh, nomornya nggak ada soalnya.
Gitu. Ya, cuman kayak ya, kalau dilihat dari ceritanya pasti endemik lah ya itu motor ya. Pasti Kemungkinan endemik. besar lah ya. Sangat kemungkinan besar endemik Indonesia. Bisa jadi juga jangan-jangan satu kantor sama ini kan. Iya, gua pilih bisa jadi. Sangat mungkin, sangat besar kemungkinan itu. Ya. Kemungkinan itu sangat besar. Cuman itu akan menjadi misteri yang ya mungkin nggak tahu tiba-tiba ada yang punya data apa, oh iya kok ini bener satu kantor gitu ya, belum tahu kan? Ya, yang orang arsip gubernuran itu yang bisa ngasih jawaban gitu. Ya kan? Ya. Karena arsip Vespa ini aja masih ada. Bener-bener nomornya gitu-gitu, datanya tuh masih ada, Dim. Wow. Gitu. Tapi kan si orang itu entah siapa juga, gue juga lupa Instagramnya. Ya kan, tiba-tiba nge-DM gue gitu, Mas, data Vespa Mas itu masih ada di gubernuran. Pernah difotoin, tapi yang satu kali lihat itu, Ya. Iya. Kayak kita harus ke kantor gubernuran Sulawesi Selatan. Ya. Mungkin di sana akan ada banyak info-info di mana SSS ini berada ya. Berarti dari Mas Raffi udah ketemu 2 lah ya. Apa yang ketiga, yang satu lagi itu dari Makassar bukan? Dari Makassar juga. Oh, berarti udah 3 nih. Endemik Makassar udah 3. Gue tuh ngitung kemarin, Dim. Akhirnya gue ngitung, gue tuh ternyata gue punya SS tuh udah 6 kali. Satu pun nggak dikasih ke gua. Kan belum ketemu Iya, kita. iya. Jadi, Nah, nanti nextnya lah ya, insya Allah ya. Amin. Kalau ketemu lagi ya. Dulu waktu gua 2015 gue jual Vespa SS untuk membangun bisnis gue. Jadilah SS Barbershop, SS Cafe Space, toko SS, SS Servicio gitu. Itu dari awalnya tuh jual Vespa SS. Terus sekitar tahun 2017 gue butuh modal lagi, waktu itu gue pernah beli gitu kan, waktu itu masih sekitar 30-an, body set itu, dan gue jual body tengahnya gue jual karena gue butuh modal, akhirnya gue jual waktu itu ke Pak Bimo kalau lo tahu. Terus yang terakhir ini yang menarik tahun 2018 Dim, itu gue masih dapat SS, lo tau nggak harganya berapa? berapa? 9 juta, 2018. Di Makassar? Di Makassar, tengah kota itu. Hah? Iya, itu makanya gue kayak, kok bisa ya gitu. Maksudnya, Terus yang ini kemana? Hah? Yang ini udah jual, yang 9 juta ini? Yang mana? Yang 9 juta dapat 9 juta nih? Yang sekarang lagi gue restorasi. Oh, yang lagi di restorasi Iya. ini, oke. Yang sekarang lagi gue restorasi. Tengah kota tuh ya? Tengah kota, dan jadi gue lama lah gitu ngincer, maksudnya tahu info itu kan. Bapak-bapak yang punya, mampir, Pak, belum dijual nih, belum, gue ninggalin nomor telepon kan, Kalau lewat daerah situ, ini tips buat teman-teman nih, kalau mau ngerayu Vespa gitu kan. Karena kebanyakan kalau orang ngerayu Vespa itu sekali datang nggak dijual, udah. Ya. Kalau gue Pepet terus. Pepet terus. Jadi kalau lewat ya kan, mampir ke Indomaret bawa apa. Percayalah, gue udah melakukan hal ini Berapa kali? 2 kali jatuhnya. Oh gitu? 2 kali jatuhnya, dan emang orang Indonesia tuh emang suka silaturahmi. Yes. Iya kan? Betul. Jadi emang kita kalau mau beli barang yang kita kepengen banget gitu ya, dan dirasa rare, beli makanan cuman 10-50 ribu, 100 ribu, worth it. Iya. Datang 2-3 kali jauh, worth it. udah cobain ya? Karena kejadian di kemarin beli Harley-ku. Jadi aku baru beli Harley, Mas. Oke. Tapi itu dulu tangan pertama bapakku. Terus dijual. Oh gitu. Dijual, setelah sekian lama, minggu lalu aku nggak sengaja ketemu di OLX. Oh iya? Iya. Oke. Dan itu sama, aku datang 2 kali bawa bingkisan. Ya emang untuk mencoba meluluhkan hati. Ternyata luluh juga akhirnya? Akhirnya lulu juga. Alhamdulillah. Jadi emang begitu lah, emang ada prosesnya. Ya memang ada prosesnya gitu. Jadi endemik Vespa SS90 yang udah pernah lewat lo berapa? Endemik Makassar ya? Itu semua Makassar. 6 berarti? 6. 3. Sorry, yang satu yang bodi tengah itu gue jual, itu asal Vespa itu dari perbatasan, dari Nunukan. Dari Malaysia, perbatasan Malaysia. Oke, berarti yang endemik 5 kira-kira? 5. Yang pernah mampir di gue, gitu. Maksudnya sekarang sisa 3. Gitu. 5 ini kemungkinan besar semuanya sebenarnya plat merah ya? Kemungkinan besar, karena Berarti ya? nah yang 2018 gue dapat 9 juta itu, Dim,
Gue udah deal nih, Pak. Oke ya Pak, ini uangnya. Vespanya saya ambil ya Pak. Gue angkat ke mobil. Tunggu dek katanya. Kayaknya masih ada STNK-nya deh. Gila. Keren. Ternyata dia ambil STNK-nya masih 2015 gitu baru mati. Iya. Ya sekarang udah STNK BPKB udah hidup. Pajaknya udah hidup. Keren. Itu ya gue nggak tahu ya, cuman ya dulu tuh sebelum gue bikin konten itu gue nyari tuh Vespa Holy Grail tuh apa sih, ternyata SS90 gitu kan. Nah rupanya di Makassar itu populasi SS90 cukup banyak, itu yang jadi rezeki gue lah. 5 yang udah ketahuan. Oh sorry, dan sebelum itu Mas Raffi ini ke Makassar bukan ngejar SS90 kan sebenarnya, pindah ke Makassar? Pindah ke Makassar gue kuliah. Kuliah. Jadi emang udah rezekinya aja. Iya emang udah. Jalannya emang udah Raffi kamu kuliah di Makassar aja. Dan SS90 banyak kan. Yes. Jadi udah 5 nih yang ketahuan SS90 endemik Makassar. Yang gue. Iya. Yang di gue. Belum yang teman-temanku itu kan ada. Ada berapa kira-kira? Ya teman-temanku aja ada. Dulu 2014 nih gue ngitung aja ada 11 endemik yang punya. Endemik Makassar tuh? Wow. Ada 11 yang punya. Teman-temanku nih kan masih ada. Ada juga yang mau dijual mau. Tukar BMW E30 aja gimana? Yang merah. Udah pada nggak kepake yang merah sayang. Oh mau dijual? Jadi. Tapi harganya ntar ya. Jadi SS90 endemik Makassar udah 11 lah ya. Itu termasuk punya gua waktu itu 2. Itu banyak loh. Itu untuk banyak SS90 untuk SS90 di satu kota. Banyak. Ya itu karena dulu jadi kendaraan dinas gitu loh. Kayak gitu. Jadi emang ceritanya Mas Raffi dengan SS90 nih emang udah sekental itu. Iya. Ya udah lucu banget. Ya emang rezeki Mas Raffi itu di SS90 emang. Ya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Keren banget. Jadi ini cerita berikutnya Arun Araya mau diapain? Ya mau dihidupin aja kayak gini aja sih gitu. Maksudnya secara fungsi gue pakai touring lah. Dinikmatin lah. lah. Dicari parts-partsnya lagi. Ya, tapi mahal ini ya. Berapa boxnya sekarang Mas? Berapa? Cepetan. Ya Allah. Ini doang nih. Kalau NOS? Enggak. Oh bekas? Iya. Ya Allah. NOS kemarin ada sampai mahal banget. Yang di Instagram skuter tiket itu kan? Iya. Ya itu nanti aja. Nanti aja. Jangan di kamera daripada deg-degan. Gila. Jadi emang cerita Mas Raffi sama SS90 tuh keren, makanya gue paksa beliau untuk datang ke sini. Ya itulah ya. Cuman kan kalau misalnya kita ngobrol dengan orang yang nggak tahu kan, lu sakit deh kata dia gitu. Maksudnya kadang-kadang gue merasa kayaknya gue kadang-kadang nyeritain mobil, gue suka berpikir, ini jangan-jangan orang yang denger gue mikir gue gila kali ya bagaimana. Iya kan, ya kadang-kadang gitu kan. Ini apa sih? Gue gini banget ceritanya. Maksudnya sampai se-feel itu gitu dengan unit gitu kan. Iya. Ya kayak gitulah. Ya, padahal buat orang mungkin ada kayak, ini apa sih Vespa buluk gitu. Kayak Walfi tadi mikir, berapa motornya cuma dikira berapa 200 katanya. Padahal sama voter dia mahalan ini. Tidak tahu. Kalau kalian mau ngikutin perkembangan di Belajar dari Arun Araya, di Instagram akan lebih banyak lagi. Di YouTube juga nanti gue share juga lah. Di gitu. YouTube juga akan di-share, jadi pastikan kalian follow Mas Raffi. Ravespa, Instagramnya. Sama YouTube-nya juga, Ravespa. Mas, matur nuwun Mas. Sudah, cukup? Terima kasih. Nanti kalau semua ini nggak ada di tempat lo dong. Oh iya. Biar makin seru, biar perjalanannya di tempat. Tapi gue tungguin lu di Makassar lagi, Dim. Lama lu nggak ke Makassar tuh. Harus ya, kita kayak harus ke Makassar dan kita ke kantor gubernur nih mana. Kita cari Vespa itu ya. Misi saya mau nyari data Vespa gitu. Resepsionisnya kayak, Mas siapa ya? Gitu. Kalau kalian suka video jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Jalan, see you next video guys. Bye bye. Dadah. Assalamualaikum.